Malam itu gedung Kementerian Keuangan sudah sepi. Hujan tipis membasahi kaca-kaca tinggi di jalan lapangan Banteng, menyisakan pantulan cahaya kuning dari lampu jalan yang temaram. Di lantai atas, satu ruangan masih menyala, meja dipenuhi laporan, grafik, dan angka-angka yang tak berhenti berderet di layar monitor. Purbaya duduk diam, jemarinya mengetuk meja perlahan, seperti mengikuti ritme detak jantung yang gelisah. Ia menatap angka-angka itu lama, lalu bergumam lirih, angka-angka ini berbohong, terlalu banyak yang disembunyikan. Sejak pagi, ia sudah menerima laporan dari PPATK, daftar transaksi mencurigakan, dana yang mengalir ke luar negeri tanpa jejak, uang tunai yang berputar tanpa sistem perbankan. Nominalnya bukan ratusan miliar, triliunan, bukan dari rakyat kecil, tapi dari orang-orang yang duduk di kursi empuk, yang selalu tersenyum saat kamera menyorot mereka. Sistem keuangan negeri ini tampak tertib di permukaan, tapi di bawahnya, mengalir arus gelap yang nyaris tak terjangkau hukum. Purbaya tahu, redenominasi bukan sekadar soal menghapus 3-0. Ia tahu kebijakan ini akan menjadi bom waktu bagi mereka yang selama ini menyembunyikan kekayaan dalam bayangan. Mengubah nilai uang berarti memaksa seluruh sistem, bahkan yang gelap, untuk menyesuaikan diri. Dan disitulah letak keberaniannya, bukan pada angka, tapi pada moral. Karena siapapun yang punya sesuatu untuk disembunyikan, pasti takut pada transparansi. Seketika, suara petir menyambar di luar jendela. Di layar, grafik fluktuasi nilai rupiah bergetar, seperti simbol ketegangan yang akan datang. Ia menutup file, lalu memandangi map merah bertuliskan, Rahasia Negara. Di dalamnya ada rancangan awal, rencana implementasi redenominasi rupiah. Tinta di tanda tangannya masih basah. Ia baru menandatanganinya beberapa jam lalu. Dan ia tahu, sejak tinta itu menempel, hidupnya tak akan sama lagi. Pak, ini langkah berisiko, kata seorang staf muda yang baru masuk membawa kopi. Banyak pihak akan menentang. Mereka bisa melawan, bahkan dari dalam. Purbaya hanya tersenyum tipis, menatap keluar jendela di mana Jakarta tenggelam dalam hujan. Kalau kita takut pada kebenaran, lebih baik kita berhenti bicara soal keadilan, jawabnya pelan. Hening panjang memenuhi ruangan itu. Hanya terdengar bunyi detik jam dinding, lambat, tapi pasti, seperti hitungan mundur menuju badai. Di luar sana, kota belum tahu apa yang sedang disiapkan malam ini. Bahwa sebuah keputusan kecil di ruang sunyi akan segera mengguncang ekonomi, politik, dan moral seluruh negeri. Dan semua itu, dimulai dari satu kalimat dalam hati seorang menteri. Sudah waktunya uang kita bersih, agar negara ini bisa bernilai kembali. Pagi itu, berita pecah seperti petir di tengah langit cerah. Headline besar menghiasi layar televisi dan portal berita, pemerintah siapkan redenominasi rupiah. Dalam hitungan jam, wacana itu menyebar dari meja ekonomi hingga warung kopi pinggir jalan. Ada yang bingung, ada yang takut, ada yang marah. Kalau 3-0 dihapus, harga beras naik enggak? Tanya seorang ibu di pasar. Ini pasti akal-akalan elit. Seru yang lain, sementara para analis di televisi sibuk menjelaskan dengan istilah yang bahkan mereka sendiri ragu memahaminya. Di sisi lain kota, ruangan-ruangan mewah mulai gelisah. Para pengusaha besar menutup rapat-rapat pintu kantornya. Telepon berdering tanpa henti, dari luar negeri, dari rekan lama, dari pejabat yang dulu merasa kebal. Karena mereka tahu, jika redenominasi jadi nyata, maka uang yang disembunyikan selama bertahun-tahun akan terancam. Uang tunai yang ditimbun, rekening di luar negeri tanpa pelaporan, dan dana proyek fiktif, semua akan kehilangan tempat bersembunyi. Sementara itu, Purbaya berjalan tenang ke ruang rapat utama. Di hadapannya, puluhan wartawan sudah menunggu, mikrofon menumpuk di atas meja. Apakah redenominasi ini tanda rupiah melemah? Tanya seorang jurnalis tajam. Ia tersenyum tipis. Tidak, ini justru tanda rupiah mulai berani berdiri di atas nilai sebenarnya. Ruangan mendadak hening. Kalimat itu menggantung di udara, sederhana, tapi mengguncang. Namun, tidak semua diam. Beberapa ekonom senior yang dulu menjadi bagian dari sistem lama mulai bersuara di televisi. Mereka menyebut kebijakan ini terlalu berisiko, belum waktunya, bahkan gila. Narasi ketakutan pun dibangun perlahan, bahwa redenominasi akan membuat rakyat panik, harga melonjak, dan pasar ambruk. Tapi di antara semua suara itu, satu hal tak diucapkan, ketakutan mereka bukan pada inflasi, melainkan pada kehilangan kontrol.
Di sebuah kafe di kawasan elit, 3 pria tua berbicara lirih. Dia benar-benar akan jalankan ini, kata satu. Kalau uang lama kita nggak bisa ditukar tanpa bukti pajak, kita habis. Yang lain menatap kosong ke cangkir kopinya, lalu berbisik, dia pikir dia bisa bersihkan negeri ini sendirian. Mereka tertawa kecil, tawa getir dari orang-orang yang mulai sadar bahwa masa aman mereka akan segera berakhir. Malamnya, di rumah dinasnya, Purbaya menatap televisi yang menyiarkan debat panas tentang kebijakan itu. Ia tidak tersenyum, tidak juga marah, hanya diam, mendengarkan. Di meja kerjanya, sebuah peta Indonesia terbentang. Ia menandai titik-titik merah, wilayah dengan peredaran uang tunai terbesar di luar sistem perbankan. Di antara desakan dan fitnah, ia tahu satu hal, badai baru saja dimulai. Dan kali ini, tidak ada jalan mundur. Langit pagi di Jakarta tampak biasa, tapi di dalam gedung PPATK, suasananya jauh dari tenang. Layar-layar komputer menyala dengan deretan angka dan peta digital yang tak berhenti bergerak. Dari balik layar itu, tampak jalur-jalur transaksi mencurigakan, uang yang berpindah dari Surabaya ke Singapura, dari Medan ke Hong Kong, dari Jakarta ke Panama. Semua terjadi dalam hitungan detik, dan semuanya tanpa nama. Purbaya berdiri di depan layar besar itu, menatap bagan yang berkelok seperti saraf otak raksasa, otak uang gelap yang mengatur denyut ekonomi di balik bayangan. Total sementara, tanyanya pelan, 600 triliun, Pak, jawab salah satu analis. Dan itu baru yang bisa kita deteksi. Purbaya menarik napas panjang, 600 triliun, uang yang seharusnya membangun sekolah, rumah sakit, jalan, dan masa depan, kini membusuk di rekening-rekening gelap. Dan redenominasi, ia tahu, akan memaksa semua uang itu keluar dari persembunyian, karena setiap nominal, setiap pecahan, akan butuh legalitas baru. Beberapa jam kemudian, ia memanggil rapat tertutup dengan tim inti. Pintu ruangan terkunci, tirai ditutup rapat. Di meja, tergelar dokumen berstempel, sangat rahasia, operasi rupiah bersih. Mulai hari ini, katanya tegas, setiap rekening besar tanpa identitas, setiap transfer mencurigakan lintas negara, pantau semuanya. Kita tidak sekadar redenominasi angka, kita sedang membersihkan napas sistem ini. Tatapan anak-anak muda di ruangan itu tegang, antara kagum dan takut. Mereka tahu, ini bukan sekadar tugas ekonomi. Ini pertempuran melawan bayangan. Sore hari, di sisi lain kota, seorang pengusaha lama memandang layar ponselnya dengan wajah pucat. Rekening luar negeri miliknya tiba-tiba dibekukan. Nomor rekening di Cayman Islands, yang selama ini tak tersentuh, kini terdeteksi dalam laporan intelijen keuangan. Ia segera menelpon seorang pejabat tinggi di kementerian lain. Dia sudah mulai main kasar, katanya panik. Kita harus hentikan dia sebelum semuanya terbongkar. Dan begitu telepon ditutup, sebuah rencana gelap mulai dirancang. Malamnya, di ruang kerjanya yang remang, Purbaya menatap layar komputer yang menampilkan daftar panjang, nama, rekening, aliran dana, dan negara tujuan. Ia tahu banyak dari nama-nama itu adalah tokoh besar, orang yang sering duduk di acara resmi, berdiri di samping presiden, bahkan disebut pahlawan pembangunan. Tapi angka tak pernah berbohong. Dan ia berjanji pada dirinya sendiri, kali ini, tidak ada lagi yang bisa bersembunyi di balik kehormatan palsu. Ketika malam semakin larut, ia menulis catatan kecil di buku hitamnya. Lebih besar dari redenominasi bukan sekadar ekonomi. Ini adalah operasi moral. Setiap rupiah yang kembali ke rakyat adalah satu langkah menuju keadilan. Di luar jendela, lampu kota berkilau seperti bintang, indah, tapi di antaranya ada bayangan yang masih bersembunyi. Dan Purbaya tahu, untuk menyingkap semua itu, ia harus berani melangkah lebih dalam, ke dunia di mana uang dan kekuasaan bersekongkol dalam senyap. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, menenggelamkan suara jalanan dalam gemuruh air dan kilatan petir. Di sebuah hotel mewah di kawasan Sudirman, lantai tertinggi dijaga ketat. Tak ada kamera, tak ada wartawan. Satu persatu, mobil-mobil hitam berhenti di depan lobi. Para pria berjas turun tanpa senyum, pengusaha tambang, pemilik bank, mantan pejabat, bahkan satu dua wajah yang sering tampil di layar televisi. Mereka tidak datang untuk berbincang. Mereka datang untuk bertahan hidup. Pintu ruang rapat tertutup rapat, tirai diturunkan, lampu diredupkan.
Seorang pria Parubaya membuka pertemuan dengan suara berat. Kalau redenominasi jadi, kita semua kehilangan perlindungan. Uang di luar negeri, aset tunai, semua akan dilacak. Suasana tegang, tak ada yang memotong. Seseorang dari ujung meja menghela napas keras, menatap wajah-wajah di sekitarnya. Dia pikir dia siapa? Tuhan, mau cuci dosa bangsa ini sendirian. Beberapa tertawa pelan, tawa getir yang menutupi rasa panik. Lalu seorang pejabat lama bersuara. Jangan remehkan dia, ini bukan sekadar wacana. Dia sudah jalankan audit lintas sistem. Beberapa rekening kita sudah dibekukan. Ruang rapat langsung senyap. Mereka sadar, ini bukan ancaman politik biasa. Ini operasi yang melibatkan data, hukum, dan moral. Sesuatu yang sulit mereka lawan dengan cara lama. Kalau begini terus, gumam salah satu pengusaha, kita semua bisa bangkrut secara resmi. Dari tengah ruangan, seseorang mengusulkan langkah ekstrem. Gunakan media, bangun narasi bahwa redenominasi berbahaya. Buat rakyat takut, buat DPR ragu, buat investor menahan diri. Semua mengangguk perlahan, rencana pun mulai terbentuk. Perlawanan tak lagi dilakukan lewat uang, tapi lewat opini publik. Dan seperti racun yang menetes perlahan, berita-berita, pakar, mulai muncul esok paginya. Redenominasi bisa picu krisis. Harga naik 3 kali lipat. Pemerintah tak siap. Di sisi lain kota, Purbaya menerima laporan tentang arus opini yang mendadak berubah arah. Ia membaca tajuk berita, mendengarkan komentar-komentar ekonom senior yang mengkritiknya di televisi. Ia tahu permainan ini. Kalau mereka mulai menyerang lewat media, katanya pada stafnya, berarti data kita mulai menyentuh mereka. Ia menatap jendela. Hujan turun seperti tabir rahasia yang menutupi niat busuk banyak orang. Namun di balik kaca itu, matanya tetap tajam, seperti seseorang yang sudah lama siap menghadapi badai. Malam semakin larut. Di meja kerjanya, Purbaya menulis sebuah kalimat yang kelak jadi kutipan terkenal. Lebih besar dari, perlawanan terbesar bukan dari mereka yang salah, tapi dari mereka yang takut kehilangan kenyamanan dalam kesalahan. Di luar sana, pertempuran baru saja dimulai. Bukan lagi di pasar atau bank, tapi di pikiran rakyat, di layar televisi, di ruang opini. Dan ia tahu, setiap langkah ke depan akan membuat musuhnya semakin terang dan semakin nekat. Fajar baru saja menyentuh atap gedung Kemenkeu. Ketika tim kecil berkumpul di ruang koordinasi tertutup, Purbaya berdiri di depan layar besar, menatap grafik kompleks yang berisi jaringan transaksi, bank, dan rekening mencurigakan. Di layar itu, garis-garis merah menghubungkan nama-nama yang selama ini tak pernah tersentuh hukum. Mulai hari ini, kita bersih-bersih, katanya tenang, tapi suaranya memantul di dinding seperti perintah perang. Mereka menamai operasi itu, Rupiah Bersih. Langkah pertama, sinkronisasi data nasional. Semua bank diminta memperbarui sistem pelaporan transaksi mencurigakan dalam waktu 30 hari. Lembaga keuangan bayangan, koperasi, fintech ilegal, lembaga investasi bodong, diinventarisasi satu persatu. Kementerian mulai menyiapkan tim pengawasan lintas sektor, bekerja sama dengan PPATK dan OJK. Tidak ada yang tahu pasti seberapa dalam operasi ini akan menggali. Yang mereka tahu hanya satu, begitu satu simpul terbuka, rantai besar uang gelap akan ikut terbongkar. Di tengah kesibukan itu, Purbaya turun langsung ke lapangan. Ia mendatangi bank daerah, memeriksa kesiapan pegawai, dan meninjau mekanisme edukasi publik. Dimanapun ia datang, satu pesannya selalu sama. Redenominasi bukan menghukum rakyat kecil, tapi memaksa uang kotor keluar dari persembunyian. Ucapan itu sederhana, tapi mengguncang. Rakyat mulai memahami, sementara para elit semakin gelisah. Media, yang sebelumnya disusupi opini negatif, kini mulai terbelah. Sebagian jurnalis menemukan jejak kebocoran uang proyek lama dan menelusuri kaitannya dengan kebijakan baru ini. Judul berita berubah, uang gelap di balik ketakutan redenominasi. Opini publik pun perlahan bergeser. Purbaya tidak menyerang siapapun secara langsung, tapi transparansi yang ia buka mulai membakar tembok kekuasaan yang lama membusuk. Namun, perlawanan tidak berhenti. Beberapa bank swasta menolak menyerahkan data lengkap, berdalih rahasia nasabah. Lobi politik mulai bergerak di parlemen, mencoba menunda aturan teknis redenominasi. Bahkan ada ancaman halus yang datang melalui pesan pribadi dan surat tanpa nama. Tapi bagi Purbaya,
ancaman bukan hal baru. Ia hanya menatap dokumen-dokumen di mejanya dan berkata datar. Kalau mereka takut pada transparansi, artinya kita sudah berada di jalur yang benar. Di malam sunyi, ketika para stafnya sudah pulang, ia duduk sendirian di ruang kerjanya. Di hadapannya, ada peta besar Indonesia, dengan titik-titik cahaya menandai daerah yang siap menerapkan sistem baru. Ia memandangi satu titik di timur, lalu berbisik pelan. Kita mulai dari sini, dari rakyat yang paling jujur, yang tak punya apa-apa selain kepercayaan. Dan di layar monitor, sistem baru bernama Satria Rupiah mulai aktif. Basis data nasional yang akan memantau seluruh pergerakan uang, resmi dan tidak resmi. Di luar gedung, langit Jakarta mulai memerah, pertanda pagi, tapi juga pertanda babak baru. Operasi rupiah bersih telah dimulai. Dan kali ini, tidak ada lagi ruang untuk bersembunyi bagi siapapun yang bermain di balik angka. Langkah-langkah sepatu terdengar berat di koridor Kemenkeu. Hari itu udara terasa lebih tebal, seperti ada sesuatu yang menekan dari langit-langit. Purbaya baru saja keluar dari rapat lintas kementerian, rapat yang berakhir dengan diam panjang dan tatapan dingin. Beberapa pejabat senior menolak menandatangani dokumen teknis pelaksanaan redenominasi. Alasannya administratif, tapi Purbaya tahu, ini bukan soal teknis, ini perlawanan. Dan yang paling berbahaya, perlawanan itu datang dari dalam rumah sendiri. Di meja kerjanya, laporan bertumpuk dengan cap, tertunda, dan revisi diperlukan. Beberapa program edukasi publik yang sudah disetujui mendadak dibatalkan tanpa alasan jelas. Tim audit yang seharusnya turun ke daerah tiba-tiba ditarik kembali. Setiap kali Purbaya menekan satu tombol, birokrasi. Menarik dua kabel di belakang layar. Ia menatap laporan itu lama, lalu bergumam lirih. Mereka tak perlu sabotase besar. Cukup membuat sistem kita berjalan lambat. Di luar, opini publik mulai panas lagi. Media tertentu menyiarkan kabar bahwa redenominasi akan mengguncang harga sembako. Di televisi, wajah seorang mantan pejabat dengan tenang berkata, "Rakyat belum siap, ini langkah terburu-buru. Bisa-bisa krisis seperti 1998 terulang." Purbaya menonton siaran itu dari ruangannya, tak berkedip. Ia tahu pria itu, dulu rekan kerja, kini bagian dari tembok lama yang mencoba berdiri kembali. Namun di matanya, tak ada amarah. Hanya ketenangan yang membuat banyak orang justru takut. Beberapa hari kemudian, sebuah rapat kabinet digelar. Topik utama, meninjau ulang rencana redenominasi. Nada-nada sinis mulai muncul di meja. Apakah ini langkah realistis? Jangan sampai kita jadi bahan tertawaan pasar global. Dan akhirnya, seseorang berkata dengan nada tajam, "Pak Purbaya, Anda terlalu idealis. Dunia ini tidak bisa dibersihkan sepenuhnya." Ruangan mendadak dingin. Purbaya menatap mereka satu persatu, lalu menjawab pelan. "Saya tidak ingin dunia bersih, saya hanya ingin negara ini jujur." Setelah rapat bubar, seorang staf muda menghampirinya. "Pak, mereka akan terus menekan. Mereka punya media, punya politik, bahkan punya orang di sistem kita sendiri." Purbaya tersenyum kecil. "Justru itu sebabnya mereka takut. Kita sedang menyentuh sesuatu yang selama ini tak boleh disentuh, kebenaran." Ia menepuk bahu staf itu, lalu berjalan keluar gedung, menatap langit sore Jakarta yang berwarna abu-abu. Di balik awan berat itu, ia tahu badai belum berakhir, baru saja mulai. Malamnya, pesan masuk ke ponselnya. Satu kalimat tanpa nama, tanpa nomor jelas. Lebih besar dari, berhenti, atau sistem akan mematikanmu dari dalam. Ia menatap layar itu beberapa detik, lalu menutup ponsel tanpa ekspresi. Ia sudah lama tahu ancaman itu akan datang. Tapi di hatinya, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari rasa takut, keyakinan. Bahwa tak ada sistem yang terlalu kuat untuk dikalahkan, asal ada satu orang yang berani tetap jujur di tengah kebohongan. Pagi itu, udara Jakarta terasa berat. Langit menggantung kelabu, seolah menahan napas sebelum badai. Nilai tukar rupiah tiba-tiba berfluktuasi tajam. Pasar bereaksi panik. Di layar televisi, grafik merah menukik, dan para komentator ekonomi mulai menebar ketakutan. Investor keluar besar-besaran, redenominasi sebabkan ketidakpastian, pemerintah kehilangan kendali. Di media sosial, tagar-tagar rupiah runtuh mendadak trending. Purbaya menatap layar itu dalam diam. Ia tahu, sebagian dari kekacauan ini bukan kebetulan, ini serangan terencana. Dalam beberapa jam,
tekanan datang dari semua arah. Telepon dari lembaga internasional, pesan dari kolega di kabinet, dan panggilan darurat dari istana. Purbaya, kita perlu tenangkan pasar. Tunda dulu langkah redenominasi, sampai situasi stabil, kata salah satu pejabat senior dengan nada diplomatis. Namun di balik suara itu, Purbaya mendengar nada lain, ketakutan. Bukan takut pada krisis, tapi takut pada transparansi yang mulai menelanjangi segalanya. Ia menatap jendela ruangannya, hujan mulai turun lagi. Jakarta seperti ikut menangis. Sore harinya, rapat darurat digelar. Ruangan dipenuhi tekanan, ekonom, menteri, dan penasehat berdebat sengit. Ini kebijakan yang mengguncang psikologi pasar. Teriak satu pihak, justru karena pasar selama ini dibangun di atas uang gelap, sekarang dia gemetar. Balas Purbaya, suaranya keras tapi terukur. Semua mata menatapnya, sebagian marah, sebagian takut, sebagian kagum. Kalau kita terus tunduk pada ketakutan, kita tak akan pernah punya ekonomi yang benar-benar sehat, lanjutnya. Hening panjang menyelimuti ruangan itu. Hening yang menandakan sesuatu jauh lebih besar sedang dipertaruhkan. Malamnya, ia berdiri di balkon rumah dinas, menatap lampu kota yang berkelip seperti bintang rapuh. Teleponnya bergetar tanpa henti, permintaan wawancara, tekanan politik, bahkan ancaman terselubung. Ia menolak semuanya. Di meja kerjanya, laporan terbaru menunjukkan hal yang mengejutkan. Sebagian besar kepanikan pasar ternyata dipicu oleh transaksi manipulatif. Sebuah operasi, tekanan buatan, yang digerakkan oleh kelompok finansial lama yang ingin menggagalkan program ini. Mereka pikir bisa jatuhkan saya dengan angka. Mereka lupa, angka justru bahasa saya, gumamnya dingin. Keesokan paginya, Purbaya muncul di konferensi pers nasional. Ruang penuh wartawan, kamera, dan tatapan skeptis. Dengan suara tenang, ia berkata, lebih besar dari krisis ini bukan karena redenominasi, tapi karena ada yang takut pada kejujuran. Kami tidak akan mundur. Uang bangsa ini harus kembali kepada rakyat, bukan kepada bayangan. Kata-katanya sederhana, tapi menggema. Pasar yang sempat panik perlahan mulai stabil. Rakyat kecil, yang awalnya bingung, justru mulai percaya. Mereka tahu, ini bukan sekadar kebijakan ekonomi, ini perlawanan terhadap kekuasaan gelap yang selama ini bersembunyi di balik angka. Malam itu, setelah semua hiruk-pikuk mereda, ia duduk sendirian di ruang kerjanya. Di atas meja, ada dua map, satu bertuliskan, penundaan, satu lagi, pelaksanaan. Tangan kanannya sempat ragu sesaat, tapi akhirnya memilih map kedua. Ia menandatangani dokumen resmi dengan tinta hitam. Keputusan final, redenominasi tetap jalan. Dan di luar, suara guntur menggelegar, seolah langit sendiri memberi restu. Suasana pagi itu berbeda. Bank-bank di seluruh Indonesia mulai membuka loket penukaran. Di jalan, antrean mengular, petani, pedagang, nelayan, semua membawa uang lama dalam plastik bening. Di wajah mereka, ada rasa penasaran bercampur bangga, inikah rupiah baru itu? Televisi menyiarkan gambar-gambar rakyat kecil tersenyum sambil memegang lembaran uang baru yang lebih ramping, lebih ringan, lebih sederhana. Namun di balik kegembiraan itu, di tempat-tempat yang jauh dari kamera, ada kepanikan yang jauh lebih sunyi. Di ruang-ruang rapat tertutup, para elit finansial menatap layar komputer dengan wajah pucat. Sistem baru tak mengenali sebagian besar rekening mereka. Setoran besar yang dulu mulus kini tertolak, karena bank diminta melampirkan bukti sumber dana. Dana-dana parkir luar negeri yang selama ini mereka jaga seperti harta karun tiba-tiba membeku. Nominalnya masih sama, tapi nilainya kini tidak diakui oleh sistem baru. Redenominasi telah memotong tali penghubung antara uang gelap dan dunia nyata. Seorang taipan tua di kawasan Menteng memecahkan gelas whisky di tangannya sendiri. Dia sudah gila, teriaknya. Bagaimana mungkin negara menolak uang? Namun sekretarisnya hanya bisa diam. Ia tahu, uang itu memang tak pernah bersih. Uang dari proyek fiktif, suap, dan manipulasi pajak kini tak bisa lagi disembunyikan. Satu persatu, nama-nama besar muncul dalam laporan PPATK, bukan sebagai penyumbang ekonomi, tapi sebagai penjahat finansial. Badai yang dulu mereka rancang untuk menjatuhkan redenominasi, kini berbalik menelan mereka sendiri. Di gedung Kemenkeu, suasana penuh tekanan namun juga harapan. Purbaya duduk di depan meja rapat, menatap laporan real-time dari seluruh Indonesia.
Penerimaan pajak melonjak 18% dalam 2 minggu, ujar salah satu staf, hampir tak percaya. Transaksi tunai menurun drastis, sementara perbankan resmi kebanjiran dana yang sebelumnya tak pernah tercatat. Namun, di balik semua angka itu, Purbaya hanya tersenyum samar. Ini bukan soal pajak, katanya. Ini soal kejujuran. Kita baru saja mengembalikan makna uang kepada rakyat. Malamnya, berita besar meledak di media nasional. Nama-nama besar di balik, uang gelap terbongkar, daftar panjang muncul, pengusaha, politisi, hingga mantan pejabat tinggi. Gelombang pengunduran diri dan penangkapan pun terjadi. Namun publik tidak marah, justru lega, karena untuk pertama kalinya dalam waktu lama, mereka melihat negara berani memegang janji, menegakkan keadilan, bukan menutupinya dengan alasan stabilitas. Di rumahnya, Purbaya menatap televisi yang menyiarkan berita itu. Ia tidak bersorak, tidak tersenyum lebar. Hanya diam, memegang secangkir kopi yang sudah dingin. Ia tahu, ini baru permulaan. Membersihkan uang mungkin berhasil, tapi membersihkan jiwa bangsa, itu perjalanan panjang. Ia menulis di catatannya malam itu. Lebih besar dari, uang lama telah mati bersama dosa lamanya. Tapi yang paling penting bukan berapa nol yang kita hapus, melainkan berapa kejujuran yang kita berani hidupkan. Di luar, kota Jakarta berkilau dengan lampu-lampu malam. Dan untuk pertama kalinya, kilau itu terasa sedikit lebih jujur. 3 bulan setelah redenominasi diluncurkan, suasana negeri ini perlahan berubah. Di pasar-pasar tradisional, para pedagang mulai fasih menyebut harga dengan angka baru. 1.000 jadi Rp1 baru, Bu. Jangan kaget, nilainya tetap sama, ujar seorang pedagang sayur sambil tertawa ringan. Anak-anak sekolah menggambar lembaran rupiah baru di buku pelajaran mereka, warna-warna cerah menggantikan angka-angka panjang yang dulu membingungkan. Namun di balik kesederhanaan itu, ada makna yang lebih dalam, rakyat mulai merasa memiliki kendali atas mata uang mereka sendiri. Rupiah bukan lagi sekadar kertas, tapi simbol harga diri yang sedang dipulihkan. Efeknya terasa di banyak sisi. Transaksi non-tunai meningkat, perusahaan asing mulai melirik stabilitas sistem baru ini, dan masyarakat menengah ke bawah mulai percaya pada perbankan. Data Bank Indonesia menunjukkan lonjakan tabungan rakyat kecil yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di balik angka-angka itu, tersimpan perubahan sikap. Kepercayaan yang dulu retak, kini perlahan menyatu. Dan semua berawal dari keputusan yang dulu dianggap gila, memotong 3-0 dan membuka semua tabir. Suatu sore, Purbaya berkunjung ke pasar di Yogyakarta tanpa pengawalan besar. Ia berjalan di antara lapak-lapak, mendengar langsung keluhan dan tawa rakyat. Seorang ibu parubaya menatapnya sambil berkata, "Lebih besar dari, Pak, uang baru ini enak, ya. Nggak bikin pusing lagi ngitung nol. Tapi yang paling penting, rasanya kayak mulai dari awal lagi." Purbaya tersenyum, menatap ibu itu lama. Ia tahu, kalimat sederhana itu mengandung makna yang lebih dalam daripada seluruh analisis ekonomi yang ia baca selama kariernya. Namun perubahan itu tak hanya terjadi di pasar. Di kampus-kampus, mahasiswa mulai berdiskusi tentang makna reformasi moneter. Di layar televisi, para pengamat ekonomi yang dulu skeptis kini bicara dengan nada hormat. Rupiah baru bukan sekadar mata uang, tapi simbol pembersihan moral, kata seorang profesor ekonomi. Dan di kantor-kantor pemerintah, sistem pelaporan keuangan mulai dipaksa lebih transparan, karena rakyat kini lebih kritis, lebih sadar, lebih berani bertanya, uang kita kemana? Di sisi lain, gelombang perubahan itu juga menimbulkan perlawanan baru. Beberapa kelompok lama mencoba membangun narasi tandingan, menyebut redenominasi sebagai pencitraan politik. Tapi kali ini, publik tak mudah digoyang. Rakyat sudah merasakan sendiri dampaknya. Mereka melihat harga tetap stabil, ekonomi berjalan, dan rupiah tak kehilangan nilai. Propaganda kehilangan tenaga karena kepercayaan rakyat telah berubah arah, dari elit ke diri mereka sendiri. Malam itu, di ruang kerjanya, Purbaya menatap selembar uang rupiah baru di atas meja. Ia menelusuri garis dan warna pada kertas itu dengan jari, bukan sebagai menteri, tapi sebagai anak bangsa. Setiap rupiah punya sejarah, gumamnya pelan, dan mulai hari ini, sejarahnya bersih. Ia tahu, masih banyak yang harus diperbaiki. Masih banyak tantangan di depan. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa bangsa ini benar-benar sedang berjalan ke arah yang benar, pelan, tapi pasti. Dan di luar jendela,
suara azan maghrib menggema dari kejauhan. Jakarta yang sibuk tiba-tiba terasa hening, damai. Di langit yang berwarna jingga, seolah ada janji yang terucap tanpa suara. Bahwa nilai baru yang sesungguhnya bukan pada angka di uang itu, melainkan pada harga diri bangsa yang akhirnya berani berkata jujur. Senja di Jakarta berwarna merah keemasan, tapi suasananya tegang. Di balik gedung-gedung tinggi, kabar mulai beredar. Ada upaya politik untuk membatalkan sebagian kebijakan redenominasi dengan alasan stabilitas nasional. Di balik alasan itu, tersimpan kepentingan lama yang mulai kehilangan napas. Purbaya tahu, pertempuran belum selesai. Mereka yang dulu hidup dari uang gelap kini mencoba jalur baru, menggoyang kekuasaan dari dalam. Dan kali ini, senjatanya bukan lagi angka, melainkan kekuasaan politik. Malam itu, di ruang rapat istana, lampu temaram menerangi wajah-wajah serius. Beberapa menteri mulai ragu, sebagian bahkan berbalik arah. Negara butuh kompromi, kata seorang pejabat senior. Kita tak bisa terus menekan elit ekonomi. Mereka juga penopang stabilitas. Purbaya mengangkat wajahnya perlahan. Stabilitas macam apa yang dibangun dari uang haram? Suaranya dingin, tapi bergetar oleh emosi. Ruangan mendadak hening. Ia tahu, kata-katanya tak sekadar argumen, tapi ancaman bagi mereka yang masih ingin hidup di masa lalu. Keesokan harinya, media mulai ramai. Ada yang memuji langkah redenominasi, ada pula yang menyerang balik dengan narasi kebohongan. Tagar-tagar rupiah baru gagal mendadak muncul, digerakkan oleh akun-akun anonim. Namun rakyat sudah tak mudah percaya. Justru muncul gerakan akar rumput, pertahankan rupiah baru. Poster, mural, dan video pendek membanjiri dunia maya, menggambarkan wajah petani, nelayan, dan guru. Mereka yang kini bangga menyebut harga dalam rupiah baru, bukan rupiah lama. Purbaya menatap layar ponselnya, dan untuk pertama kalinya dalam minggu-minggu yang berat, ia tersenyum. Namun di balik layar, tekanan makin keras. Ada tawaran kompromi, bahkan ancaman pribadi. Purbaya, kamu tahu permainan ini. Jangan lawan semua, bisik seorang kolega dekat di sebuah pertemuan rahasia. Ia hanya menjawab singkat, tanpa menatap. Lebih besar dari, kalau saya berhenti sekarang, semua ini akan jadi lelucon sejarah. Malam itu, ia menulis surat pendek di buku catatannya. Bukan untuk publik, bukan untuk istana, tapi untuk dirinya sendiri. Reformasi sejati bukan soal jabatan. Ini soal keberanian untuk tak menyerah ketika segalanya menentangmu. Hari terakhir masa jabatannya tiba. Istana ramai, para pejabat bersalaman, kamera berderet, senyum-senyum diplomatis memenuhi layar televisi. Namun di tengah seremoni itu, Purbaya memilih langkah berbeda. Ia meninggalkan ruang kabinet lebih awal, menuruni tangga tanpa pengawalan besar, hanya membawa map kecil bertuliskan, redenominasi, laporan akhir. Langkahnya tenang, tapi setiap langkah terasa berat, seperti meninggalkan sesuatu yang telah ia perjuangkan dengan seluruh hidupnya. Di halaman istana, wartawan menyerbu dengan pertanyaan. Lebih besar dari, apakah Anda menyesal, Pak? Ia berhenti sejenak, menatap mereka, lalu menjawab pelan. Tidak, karena untuk pertama kalinya, uang bangsa ini punya kehormatan. Beberapa minggu kemudian, pemerintahan baru terbentuk. Banyak yang khawatir kebijakan itu akan dibatalkan. Namun rakyat sudah terlanjur percaya. Pasar tetap stabil, bank tetap transparan, dan rupiah baru menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tak ada yang bisa memutar waktu kembali. Reformasi moneter yang dulu dianggap nekat kini menjadi pondasi baru bangsa. Dan nama Purbaya mulai disebut dengan nada berbeda, bukan sebagai pejabat, tapi sebagai simbol keberanian melawan sistem yang busuk. Di akhir catatan hariannya, yang kini tersimpan di meja kecil rumahnya di Yogyakarta, tertulis kalimat terakhir. Lebih besar dari, nol yang kita hapus bukan sekadar angka. Itu simbol dosa masa lalu yang akhirnya kita berani bersihkan. Dan selama bangsa ini masih mau jujur, rupiah, dan harga diri kita, tak akan pernah jatuh. Langit malam di atas Yogyakarta tenang malam itu. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, bangsa